Istri Said merasa sangat sedih dan terpuruk melihat keadaan suaminya. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk untuk menangani jenazah suaminya. Ia bahkan merasa terpaksa mempertimbangkan untuk membuang jenazah suaminya ke sungai atau membiarkannya membusuk, mengingat tidak ada yang bersedia membantunya. Namun, tiba-tiba seorang pria yang tampan, yang tinggi, muncul dan menyapa istri Said dengan salam. Di belakangnya terdapat banyak orang yang mengenakan jubah dan sorban. Sang istri terkejut ketika mengenali sosok tersebut. Beliau adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas hubungan tiga wali Allah yang mastur atau tersembunyi dengan Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Untuk biografi dan kisah-kisah Guru Sekumpul lainnya, bisa dilihat di video-video sebelumnya di channel ini. Kisah yang pertama, di sebuah desa, hiduplah seorang Sayyid yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, sayangnya, ia seringkali datang ke tempat perjudian. Ketika ajalnya tiba, tidak seorang pun di kampung itu yang mengetahui identitas sebenarnya. Saat ia meninggal, hanya istri dan anaknya yang ada di sisinya. Tetangga-tetangga tidak menunjukkan perhatian sama sekali. Tak ada yang bersedia memandikan, menggafani, atau mensolatkan jenazahnya. Istri Said merasa sangat sedih dan terpuruk melihat keadaan suaminya. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk untuk menangani jenazah suaminya. Ia bahkan merasa terpaksa mempertimbangkan untuk membuang jenazah suaminya ke sungai atau membiarkannya membusuk, mengingat tidak ada yang bersedia membantunya. Namun, tiba-tiba seorang pria yang tampan, yang tinggi, muncul dan menyapa istri Said dengan salam. Di belakangnya terdapat banyak orang yang mengenakan jubah dan sorban. Sang istri terkejut ketika mengenali sosok tersebut. Beliau adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Merasa sangat terkejut, istri Said tersebut bertanya tentang kedatangan Abah Guru Sekumpul. Mengingat jarak yang sangat jauh dari Kalimantan Timur ke Hulu Mahakam Kembang Janggut. Dengan tenang, Abah Guru Sekumpul menjawab bahwa semua ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Tiba-tiba, banyak penduduk kampung datang dengan rasa terkejut ketika mereka melihat Abah Guru Sekumpul. Mereka sangat keheranan, dan salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Wahai Abah Guru, ini adalah orang yang dikenal suka berjudi. Setiap hari, dia terlihat duduk di tempat perjudian." Dengan senyuman, Abah Guru Sekumpul menjawab, "Apakah kamu sudah melihatnya bermain judi? Atau dia hanya duduk di sana tanpa berpartisipasi dalam permainan judi itu?" Sang penduduk pun terdiam, dan Abah Guru Sekumpul melanjutkan, "Orang yang kalian lihat setiap hari di tempat perjudian ini adalah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sosok yang membawa berkah bagi kampung ini. Setiap malam, saat kalian semua terlelap dalam tidur, dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan mendoakan kalian semua. Dia juga dengan penuh ikhlas duduk di tempat perjudian itu untuk berzikir dan memohon ampunan bagi para penjudi, agar mereka menyadari kesalahan mereka. Namun sayangnya,
kalian hanya melihat dari sudut pandang fisik, tanpa memahami makna yang lebih dalam. Meskipun dia tidak terkenal di mata masyarakat, dia sangat dihormati di sisi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, terutama terhadap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Kemudian kisah yang kedua, beliau adalah wali Allah, wali mastur, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang terkenal dengan statusnya yang mastur atau tersembunyi. Beliau dimakamkan di Kampung Keramat Basirih, yang juga dikenal dengan nama Kampung Religi Kubah Basirih. Beliau merupakan salah satu guru terkemuka yang mengajarkan ilmu agama kepada banyak ulama terkenal di Kalimantan Selatan. Di antara para murid dan pengikutnya terdapat nama-nama besar seperti Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul, kemudian Kiai Haji Badaruddin atau Guru Badaruddin dari Martapura, serta beberapa tokoh lainnya seperti Guru Saman Mulia, Guru Saman Jalil, Guru Saman Bujang dari Martapura, dan Guru Umar Janggut atau Habib Umar dari Bati-Bati. Selain itu, ada juga Muallim Haji Jahri atau Guru Jahri dan Muallim Syukur atau Guru Muallim Syukur yang berasal dari Banjarmasin. Murid-murid Habib Abu Bakar sering memanggilnya dengan sebutan Abah Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau adalah putra dari Habib Salim Al-Habsyi yang berasal dari kota Hadramaut, Yaman. Nasab beliau terhubung langsung kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah dan Siti Fatimah yang merupakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa muda, Habib Abu Bakar sudah dibekali dengan ilmu agama yang mumpuni. Beliau menuntut ilmu di Pulau Jawa, khususnya di Pondok Al-Khairiyah yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, serta di beberapa pondok lainnya. Di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah Habib Abu Bakar Bil Faqih dari Darul Hadis Malang dan Habib Muhammad Ba'bud dari Lawang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pulau Jawa sekitar tahun 1978, Habib Abu Bakar kembali ke kampung halamannya di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin. Beliau pertama kali menjejakkan kakinya di Jalan Dahlia 2, Kecamatan Banjarmasin Barat, dalam dekade 90-an, dan kemudian menetap di sana untuk mengajarkan ilmu agama selama beberapa tahun. Banyak orang mulai memanggilnya dengan sebutan Habib Dahlia sebagai penghormatan atas keberadaan dan pengajarannya di daerah tersebut. Selama hidupnya, Habib Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat ramah dan senang menerima tamu dari berbagai kalangan. Tanpa memandang asal-usul mereka, beliau dengan tulus memberikan bimbingan dan pencerahan, baik dalam hal agama maupun dalam kehidupan sehari-hari kepada setiap orang yang datang mengunjungi beliau. Meskipun begitu, beliau tidak pernah ingin menonjolkan diri. Kehidupan Habib Abu Bakar sangat sederhana. Beliau menghindari kemewahan dan ketenaran. Oleh karena itu, masyarakat di Kalimantan Selatan menyebut beliau sebagai wali mastur, yang berarti wali yang tersembunyi. Sepanjang hidupnya, Habib Abu Bakar Al-Habsyi memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Beliau tidak hanya belajar, tetapi juga aktif mengajarkan ilmu yang diperolehnya kepada orang lain. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai khatib di Masjid Hijau Darut Taqwa Basirih, salah satu masjid tertua di Banjarmasin, dan juga pernah menjadi penghulu yang menunjukkan kedalaman pengetahuan dan pengabdian beliau di bidang agama. Salah satu momen menarik dari perjalanan spiritual Habib Abu Bakar terjadi ketika seorang ulama terkenal dari Amuntai, Hulu Sungai Utara, yaitu Haji Jahri,
yang biasa dikenal dengan sebutan Muallim Haji Jahri atau Guru Jahri, datang untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari Habib Abu Bakar. Dalam pertemuan itu, sebelum Guru Jahri mengutarakan niatnya, Habib Abu Bakar langsung meminta beliau untuk membuka sebuah kitab. Ketika kitab itu dibuka, ternyata bab pembahasan yang ada di dalamnya berkaitan erat dengan masalah yang ingin disampaikan oleh Guru Jahri. Hal ini menunjukkan bahwa Habib Abu Bakar Al-Habsyi sudah mengetahui lebih dulu apa yang akan diungkapkan oleh Guru Jahri, yang menegaskan kelebihan spiritual dan wawasan mendalam beliau. Anak dari Guru Jahri, Haji Hulaimi, menceritakan kejadian tersebut dengan penuh kekaguman. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ada kisah lainnya. Ketika itu, ada seseorang yang datang kepada Guru Muallim Syukur untuk meminta nasihat mengenai suatu masalah yang dihadapinya. Guru Muallim Syukur dengan bijak merekomendasikan agar orang tersebut menemui Habib Abu Bakar. Setelah tiba di tempat Habib Abu Bakar, orang itu menyampaikan maksud kedatangannya. Dan menariknya, Habib Abu Bakar meminta orang tersebut untuk kembali kepada Guru Muallim Syukur dengan membawa secari kertas. Ketika orang itu kembali dan memberikan kertas tersebut kepada Guru Muallim Syukur, sang guru merasa kaget mengapa ia disuruh untuk kembali kepadanya. Namun, setelah membuka kertas itu, Guru Muallim Syukur menemukan petunjuk yang merujuk pada sebuah kitab yang tersimpan di dalam lemari miliknya. Petunjuk tersebut sangat relevan dengan masalah yang dihadapi oleh pengunjung tersebut. Padahal, sebelumnya, Guru Muallim Syukur telah berulang kali membuka kitab tersebut, tetapi tidak menemukan halaman atau bab yang berhubungan dengan permasalahan yang diutarakan. Menyadari kekeliruannya, Guru Muallim Syukur pun meminta ampun kepada Habib Abu Bakar dan mengakui kesalahannya. Dalam cerita lain, para peziarah yang memiliki hajat terkait kehidupan duniawi seringkali berniat bertawasul melalui perantara kealiman dan keberkahan ilmu Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Keberkahan dan doa beliau yang tulus membuat hajat-hajat tersebut seringkali terkabul. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, inilah sosok Habib Abu Bakar Al-Habsyi, seorang wali yang tersembunyi dan guru bagi banyak orang, termasuk abah guru sekumpul. Keberadaan beliau tidak hanya memberikan petunjuk dan bimbingan spiritual, tetapi juga menjadi jembatan bagi banyak orang dalam mencapai keinginan dan harapan mereka. Kemudian yang ketiga, Wali Allah Mastur, Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas. Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas adalah salah satu wali Allah yang tinggal di perbukitan Desa Cantung yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Beliau lebih dikenal dengan gelar Tuan Guru Cantung yang diambil dari tempat tinggalnya. Keberadaan dan kewalian beliau diakui oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang lebih dikenal sebagai abah guru sekumpul. Sehingga Tuan Guru Cantung disebut sebagai wali Allah penjaga wilayah Cantung. Selama hidupnya, Tuan Guru Cantung yang merupakan seorang ulama Banjar sering dikunjungi oleh abah guru sekumpul beserta rombongannya. Dalam kunjungan tersebut, mereka biasanya mengadakan muzakarah, berbagi ilmu, serta saling mendoakan satu sama lain dalam waktu yang cukup lama. Ketika seorang ulama sekelas abah guru sekumpul, ulama yang sangat alim, rutin berkunjung kepada seorang ulama lain, hal ini biasanya menunjukkan bahwa ulama tersebut memiliki keistimewaan dan kedekatan dengan Allah. Tuan Guru Cantung memang dikenal sebagai seorang ulama yang menonjol dalam hal kealiman dan kesolehannya di antara ulama-ulama lain di sekitarnya. Pengaruh beliau tidak hanya terbatas pada wilayah Desa Cantung dan Kabupaten Kota Baru,
tetapi juga meluas hingga mencakup seluruh provinsi Kalimantan Selatan, bahkan menjangkau ke wilayah regional Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Oleh karena itu, sangat wajar jika Tuan Guru Haji Tobroni Basri yang menjabat sebagai Ketua Tanfidhiyah PWNU Kalimantan Selatan pada periode 1998 hingga 2003 mengangkat Tuan Guru Cantung sebagai salah satu anggota Ketua Syuriah PWNU Kalimantan Selatan. Penunjukan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi serta peran penting Tuan Guru Cantung dalam dunia keagamaan di daerah tersebut. Tuan Guru Cantung lahir pada tanggal 14 Agustus 1932 di Amuntai. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam di Martapura, di mana masa kecilnya diwarnai dengan kesulitan dan kehidupan yang sangat prihatin. Suatu ketika, salah satu gurunya di pesantren, Tuan Husni Qadri, yang juga dikenal sebagai pengarang kitab Senjata Mukmin, menyaksikan keadaan Guru Cantung yang masih muda dan meminta agar ia mengipasi tubuhnya setelah mandi. Setelah membantu gurunya, Tuan Husni memberikan uang kepada Guru Cantung untuk membeli beras, menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap muridnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tuan Guru Cantung mendapatkan arahan dari gurunya yang utama, Tuan Guru Seman Mulia, untuk mengasingkan diri ke tempat yang lebih tenang. Ia pun memilih untuk pergi ke sebuah bukit di daerah Cantung, Kota Baru. Di sana, beliau sempat bekerja sebagai pegawai di Departemen Penerangan. Namun tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk berhenti agar dapat lebih fokus pada pengembangan rohani dan spiritualnya. Sekitar tahun 1980-an, beliau membangun tempat tinggal di kawasan tersebut dan mulai membuka pengajian di Masjid Al-Mustaqim, Cantung. Setiap malam Jumat, beliau mengadakan pengajian yang membahas tafsir Al-Quran, dan acara ini selalu dihadiri oleh banyak masyarakat dari Cantung dan sekitarnya. Keberadaan Tuan Guru Cantung dalam pengajian sangat disukai oleh masyarakat karena cara penyampaian ilmunya yang sederhana, mudah difahami, dan menyentuh hati. Beliau dikenal dengan tutur katanya yang lemah lembut, baik dalam konteks pengajian maupun dalam interaksi sehari-hari. Meski memiliki kedudukan dan pengaruh, beliau tetap rendah hati dan tidak merasa gengsi untuk hadir dalam pengajian yang diadakan oleh orang lain. Tuan Guru Cantung juga sering terlihat hadir dalam pengajian yang dipimpin oleh Abah Guru Sekumpul, baik yang berlangsung di keraton maupun di sekumpul. Beliau sering memilih untuk duduk di sudut belakang, menyembunyikan diri agar tidak menarik perhatian. Dalam pandangan Guru Sekumpul, Tuan Guru Cantung dikenal sebagai Pagar Cantung, yang diartikan sebagai wali Allah yang berfungsi sebagai penjaga dan pelindung wilayah Cantung. Tuan Guru Cantung menghembuskan nafas terakhirnya pada 15 Mei 2004 yang bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1425. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat yang telah merasakan manfaat dari ilmu dan kehadirannya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah kedekatan Abah Guru Sekumpul dan 3 wali Allah mastur yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.